halo semuanya. Nama saya Ranisa, S1 saya dan profesi dokter saya itu saya lulusan FKIRC angkatan 2012. Selama dulu waktu saya S1 dan selama saya koas, saya masih aktif di kegiatan organisasi. Dulu Senat dan sempat jadi alumni FMIC, sempat kerja sama mereka untuk 1 tahun. Terus setelah itu saya ngambil internship di Cibabat. S2 saya di INJ University, masuk tahun ini 2020, dan ngambil jurusan clinical pharmacology. Base-nya itu personalized medicine. Wah, farmako ya, serem sih itu. Bisa dijelaskan profil singkatnya dari INJ University dan major-major di sana untuk kedokteran ada apa aja ya dok di S2-nya? Kalau INJ University itu aku kurang tahu sih dia dibangun tahun berapa, cuman dia tuh udah lama banget, sekitar 50-60 tahun. Itu lokasinya di Busan. S2 di sini tuh ada apa aja? Macam-macam ya. Ada imunologi, ada medical science, ada cardiovascular metabolism disease, ada farmakologi klinik ya yang aku Sebelum jadi mahasiswi di INJ University di major clinical pharmacology, emang udah kepikiran ya mau ambil studi itu atau bagaimana ceritanya? aku tuh enggak kepikiran ya. Cuman tuh memang aku tuh apa ya dibilangnya jatuh cinta kali ya sama buku farmakoterapi UI yang warna hijau. Gitu, aku suka banget sama buku itu. Itu bener-bener buku yang bener-bener aku bawa kemana-mana. Aku rawat banget. Aku tuh inget banget dulu tuh di depan itu aku nulis kayak aku pengen jadi spesialis anestesi. Makin sini aku mikir kayak anestesi tuh nggak hanya ngomongin tentang obat dan dia tuh lebih kompleks. Pas kemarin aku baiat, jadi profesor aku tuh datang kayak ngasih seminar gitu tentang personalized medicine. Terus aku jadi penasaran. Memang selama aku koas itu kan aku selalu ngelihat kayak ada pasien yang punya adverse effect macam-macam kan tentang obat. Terus cuman aku kayak aku tidak pernah menemukan penjelasan yang menurut aku tuh cukup untuk membuat aku puas gitu. Profesor aku tuh datang ke Yarsi membawa jawaban itu gitu loh. Aku tertarik sih di situ. Terus tiba-tiba Dokter Ika bilang kalau misalkan ada mahasiswa Yarsi yang tertarik untuk mendaftar S2 di Korea dengan beasiswa penuh, besok datang bawa CV. Ya udah aku iseng aja sih. Katanya cuma bawa CV kan, suruh bawa CV. Bentar. Iseng aja. Iya. Ya ampun. Karena aku mikir gini sih, nothing tulus gitu loh. Terus wawancara, dia cuma nanya, apa sih mimpi kamu? Kata dia gitu. Terus aku jelasin mimpi aku tuh apa. Terus dia bilang, oke, ikut aku ke Korea. Terus pas aku tanya ke di sini, kenapa dia waktu itu dulu menanyakan kayak gitu, ternyata profesor aku bilang, saya suka orang yang tahu apa yang mau dia lakuin sama hidup dia. Bukan orang yang gak jelas, saya mau ngapain ya habis ini. Cuman untungnya Dokter Ika ngomong kalau misalkan aku tuh harus ikut internship dulu karena aku butuh license. Akhirnya dia bilang, oke, udah lo ambil aja dulu medical license-nya, nanti baru datang ke Korea. Ternyata hadiah baiatnya Dokter Sayu ini besar ya. Hadiahnya adalah ke Korea untuk melanjutkan studi dari selama ini apa yang Dokter Sayu tanya-tanyakan. Iya. Dokter Sayu ini kan juga research assistant di CMTB dan PGRC. Ya, oke. Apakah ini kayak suatu bagian dari SKS kuliah atau kayak yaudah kalau mau jadi research assistant ini aja gitu, maksudnya nggak wajib gitu? Sebenarnya ketika kamu datang itu kamu pasti research. Jadi bedanya di Europe atau di Amerika dengan di Asia Timur, kalau mereka itu kan course based. Kalau yang Eropa dan Amerika ya, kalau nggak salah mereka kan harus attend kelas, terus ikut ujian, ya kan, bikin tesis dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak ada kayak gitu. Jadi kayak kalau di Korea dan Jepang itu kita terkenal dengan research base. Kenapa? Karena pas aku tanya-tanya, ternyata menurut profesor aku, kamu bisa dapat apa cuman dari teori, tapi nggak ngerti prakteknya harus seperti apa, gitu. Jadi menurut profesor aku yang namanya science itu praktek, bukan cuman teori, gitu. Dan profesor aku sih bilang kayak, kalau di kita ya, kalau di kami, untuk lulus S2 itu kamu cukup namatin 54 SKS. Sini tuh bedanya gitu.
gitu. Jadi di sini tuh lebih research, jadi kamu tuh benar-benar diajarin prakteknya seperti apa. Kalau kita misalnya nih udah dapat gelar dokter, terus mau lanjut studi di Jepang, kita itu ada pilihan mau S2, terus lanjut S3, atau langsung loncat S3. Kalau total pendidikan kita dari SD, dari dasar, sampai dokter itu sudah 18 tahun, kalau mau lanjut studi S3 itu bisa katanya, gitu. Kalau di Korea gimana? Iya ya, aku juga tahu sih masalah itu. Nah kemarin tuh sebenarnya jujur aku nggak nanya kalau masa itu, karena aku nggak tahu kalau misalkan ternyata di luar negeri itu tuh berbeda dengan kita. Jadi aku di sini ngambil master dulu, baru aku ngambil PhD gitu ya. Cuman sih kalau aku baca-baca dari yang pengalaman-pengalaman orang lain, sebenarnya kalau di Korea juga itu sama kayak Indonesia. Jadi uh, MD ya itu diibaratkan undergraduate. Cuman sih kalau misalkan combine, kalau nanti kamu misalkan ngambil ke sini combine master sama PhD, itu master sebenarnya bisa kamu selesaikan dalam waktu 1 tahun kalau kamu sanggup. 1 tahun dan nggak ada tesis, karena tesis kamu nanti di akhir digabung sama PhD. Kalau kamu nggak ngambil combine ya kamu harus bikin sendiri gitu. Waduh, 2 kali kerjaan. Iya, makanya. Jadi gimana nih, Dokter Sayu di sana ada kepikiran mau langsung ke PhD? Nanggung loh. Udah ditawarin sih. Tuh kan, bener. Kita lanjut ke netizen questions. Ini udah ada banyak pertanyaan. Yang pertama dari Ed Pelazia. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Korea Selatan? Secara general seperti mungkin kayak global apa namanya? KGSP ya. Mungkin yang dimaksud seperti ini. Kalau setahu aku ya, beasiswa di Korea itu ada 3 ya. Kalau nggak salah ada 3, ada 3 kalau nggak salah. Setahu aku sih 3 ya, cuman kalau lebih aku juga kurang tahu. Pertama tuh dari KGSP. KGSP itu cuman persaingannya berat, ya kan? Karena itu kan benar-benar beasiswa pemerintah, banyak. Yang daftarnya tuh banyak. Terus semua-muanya benar-benar ditanggung gratis, ada biaya settlement bahkan di awal dan lain-lain sebagainya. Model-model Monbusho gitu sih menurut aku kayaknya ya, mirip-mirip kayak Monbugakuso. Tapi beasiswanya tuh sama sih, sebulan 1 juta won juga dapatnya dari pemerintah. Terus yang kedua itu beasiswa profesor yang aku dapetin. Yang ngebiayain kamu tuh profesor kamu yang di sini. Dia yang ngebiayain kamu, dia yang meminta apa sih namanya tuh? Tuition fee ya. Jadi jadi tuition fee-nya juga dia yang ngambil alih segala macem. Itu tuh dibayarin semuanya sama si profesornya. Bedanya adalah kita nggak dibayarin tiket pergi. Kalau KGSP itu dibayarin tiket pergi. Bedanya di situ. Jadi kan kalau ya lumayan sih sebenarnya kalau tiket pergi itu kan lumayan ya. Cuman ya bedanya kalau di beasiswa profesor kita nggak dibayar itu. Cuman kalau dari segi uang per bulan sama kok 1 juta won juga, sekitar segituan gitu. Mungkin kalau untuk S3 ada beda ya, ada yang dapat 1,6, ada yang dapat 1,2, ada 1,4, beda-beda per wilayah dan per profesornya itu sanggupnya ngasih kamu berapa kalau untuk PhD. Kalau untuk S2 rata-rata kayaknya hampir sama dengan KGSP, tapi beda juga sama beasiswa profesor yang lain. Jadi gitu, beasiswa profesor itu tergantung sama profesor itu sanggup ngasih kamu berapa. Bedanya di situ. Satu lagi tuh beasiswa NGO. Kalau beasiswa NGO itu aku kurang paham juga, cuman kalau nggak salah pokoknya yang ngasih tuh semacam organisasi-organisasi gitu. Untuk rekrutmennya gimana, aku juga kurang tahu. Tapi kalau kayak KGSP dia rekrutmennya adalah kamu memang mendaftar langsung kan untuk tes KGSP itu entah di embassy mungkin ya, apa di embassy atau ada perpanjangan dari universitas gitu, aku juga kurang tahu. Cuman dia itu kan benar-benar memperebutkan kayak satu kursi dari banyak ribuan yang pengen kan di situ, dan ada bahasanya juga, ada sekolah bahasanya. Kalau di beasiswa profesor kalian nggak ada sekolah bahasanya karena rata-rata profesornya sudah bisa bahasa Inggris. Jadi kalian cukup bisa bahasa Inggris saja, dia juga akan ngerti kok kalian ngomong apa. Karena nggak mungkin profesornya mau ngebawa kalian tapi dia juga nggak bisa bahasa Inggris, tuh jarang yang kayak gitu. Dan kalian pun akan dikasih bahasa Korea. Kayak aku di sini ada belajar bahasa Korea, tapi
tidak kayak 1 tahun khusus belajar Korea, enggak. Tapi aku tuh jadi di sela-sela gitu loh, dan itu tuh masuk SKS. Jadi tuh karena aku ngambil bahasa Korea, jadi itu menolong SKS aku untuk selesai lebih cepat gitu. Oh Jadi kan iya, aku masuk SKS. SKS Korea kan 3 kan, lumayan tuh. Jadi aku kayak nggak ada kelas yang nggak usah aku ambil, gantinya sama bahasa Korea. Proses beasiswa profesor, ini kan rata-rata banyak orang yang nggak tahu ya. Aku juga sebenarnya baru tahu masalah beasiswa profesor. Kamu itu sebenarnya kalau misalkan kayak aku kemarin tuh kebetulan profesornya datang ke IRC, jadi aku bisa walk in interview. Tapi kalau misalkan profesornya tidak datang ke kamu, tidak bisa ketemu kamu langsung, rata-rata ternyata setelah aku tanya-tanya sama teman-teman aku di sini, karena mereka juga baru pertama kali ketemu profesor aku di sini, itu mereka menghubungi profesornya langsung. Jadi kayak kamu misalkan tertarik nih sama bidang apa, tertarik sama misalkan kayak clinical pharmacology, atau kamu tertarik dengan bidang imunologi atau apa, kamu cari paper di negara yang kamu suka. Misalkan kayak aku pengen pergi ke South Korea nih, akhirnya aku cari paper di bidang tersebut di wilayah yang diterbitin sama Korea. Terus habis itu kamu hubungin tuh si profesor yang in charge sama penelitian itu gitu. Nanti kan di bawah suka dia mencantumkan email tuh. Nanti kamu biasanya suka hubungin dulu lewat email apakah profesornya itu sedang menerima murid baru di lab-nya. Karena kalau di sini sistemnya, kalau kalian nggak punya profesor yang mau mengajarkan kalian, maka nggak ada gunanya. Jadi di sini tuh bukan kayak kalian apa sih tes terus kamu masuk aja, kalau misalkan lulus tesnya masuk gitu. Nggak, di sini kalian harus punya pembimbing supervisor. Kalau kalian nggak punya supervisor yang mau ngebimbing kalian selama penelitian, maka kalian nggak bisa diterima jadi murid di sini. Berarti kalau dia udah oke buat datang, maka kamu langsung hubungin pihaknya, kamu daftar, kamu kirim, kamu juga harus di situ harus nulis, karena memang pas aku nulis dulu tuh dia tuh nanya kayak profesor siapa yang lo tuju untuk mengsupervisi semua penelitian. Nah, aku tuh nulis nama profesor aku yang di sini kan. Nah, kalau misalkan kamu belum tahu profesor siapa yang mau nge-inin kamu kan, jadi bingung kan mau nulis apa di situ gitu. Makanya itulah pentingnya kamu nyari profesor dulu, baru kamu daftar universitasnya gitu. Dan biasanya tuh nanti kamu abis kontak profesornya, kalau misalkan profesornya bilang kayak, biasanya suka kirim CV dulu. Nanti kamu kayak kirim CV, kirim publikasi kamu yang ada apa, nanti dibaca sama dia. Nanti kalau misalkan dia memang tertarik, dia akan menghubungin kamu untuk interview gitu. Kalau misalkan udah interview dia oke, baru kamu boleh ke sini. Kalau dia nggak oke, ya berarti cari lagi profesor lain gitu. Dokter sendiri pas ngajuin CV-nya ini ada formatnya tersendiri atau bebas? Bebas kok, dia bebas. Profesor Okay. aku tuh yang penting isinya apa itu tuh tersampaikan. Tapi sih rata-rata aku tuh kayak ada kayak working experience, terus organization experience, terus education, terus apa lagi sih aku tuh ngasih? Paper and publications, sama achievements. Ya, achievement sama training and seminar. Ya, kayak gitu. Jadi intinya ya yang penting hal-hal kayak gitu tuh kamu cantumin. Terus kalau paper nggak ada, sebenarnya profesor aku juga nggak terlalu gimana-gimana kayak kamu harus punya paper. Tapi aku juga nggak tahu ya kalau profesor lain seperti apa. Cuman kalau profesor aku tuh tipe orang yang menghargai orang tuh belajar. Jadi selama kamu belajar dan sama kamu terus progres, menurut dia ya nggak masalah. Nanti paper bisa kok dibuat pelan-pelan. Jadi kalau aku sih ngerasa di sini orang Korea tuh menitik beratkan ke attitude ya, kalau sejauh ini aku ngelihat. Jadi selama attitude kamu bagus, selama kamu orangnya memang eager to learn, walaupun kamu kayak belum punya achievement apa-apa dan kamu belum punya publikasi apa-apa, mereka justru suka sama yang kayak gitu, daripada kamu kayak udah punya segudang achievement tapi kamu jadi kayak sok dan males-malesan gitu ngelakuin itu, mereka nggak suka sih kayak gitu. Soalnya aku udah sering ngeliat yang kayak gitu tuh dimarahin gitu di sini. Pokoknya still ya, number one is attitude ya. Ya, attitude pasti. Kayaknya untuk wilayah Asia pasti selalu attitude nggak sih? Kalau Iya. menurut aku sih ya. Ada lagi nih pertanyaan dari @Amalia Farah. Dulu tahu dari mana ada info prodinya and how to get in. Tadi udah dijelasin ya, pas Iya. menjelang baiat ya. Iya, baru tahu sih. Dari @Amalia Farah, waktu sampai Korea, kuliah bahasa dulu atau pakai topik tes? Tadi udah dijawab. Jadi Dokter Sayu nyampe di Korea ini tidak perlu apa maksudnya ada basic bahasa Korea, Dok ya. Jadi nanti pas di kuliahnya ada SKS untuk belajar bahasa Korea. Dan kalau di RC ini kayak apa Optima ya? Iya.
Iya, bener banget sih, parah-parah ya. Jadi iya. kayak gitu. Dan tesnya itu bukan paper, tesnya itu speaking langsung. Oh, jadi tesnya speaking? Bahasa Korea. Bukannya kayak listening terus grammar gitu-gitu enggak? Enggak. Kalau aku Wah, sih kemarin enggak. Listeningnya tuh udah dengan cara dia nanya apa ke kita jawabnya apa. next ada pertanyaan dari Anissa Dvi. Kasih advice-nya Kak, supaya bisa MBBS di Korea. Soalnya jarang banget yang kuliah kedokteran di sana. Tuh. Oke, kalau masalah Bachelor of Medicine ya di Korea, ini aku cuman tahu apa sih kayak cuman tahu sekilas aja sih, maksudnya nggak tahu mendetail. Cuman setahu aku tuh ada caranya itu dengan cara kamu dari sekolah, dari SMA, maksudnya dari SMA kamu emang pindah ke mau mau masuk undergraduate-nya tuh emang udah dokter gitu loh di sini. Jadi kamu ikut seleksi bareng-bareng siswa Korea yang lain buat masuk ke universitas. Jadi kayak istilahnya kayak SNMPTN bareng mereka kali ya. Cuman kalau untuk tes Korea, untuk tes medical, untuk jadi dokter itu tuh lebih susah tesnya. Oke. Apa sih SAT ya pokoknya itu kayak kayak buat tes masuknya itu tuh lebih susah dibanding tes masuk yang lain gitu apa jurusan lain. Nah itu kamu harus ikut ngambil bareng sama mahasiswa-mahasiswa sama siswa-siswa Korea yang lain di sini. Karena kan di Korea itu yang tadi aku bilang, dokter itu tetap masuk undergraduate buat mereka. Dan memang sampai 6 tahun. Karena kan 2 tahun tuh katanya mereka belajar yang apa sih yang kayak sosial apa segala macam yang generalnya. Nanti tuh baru yang tahun ketiga itu mereka belajar yang kayak basic kayak chemistry, biologi, apa sih yang kayak biomedical gitu-gitu. Nah itu tahun ketiga. Baru nanti tahun keempat mereka mulai belajar yang penyakitnya kayak disease-nya apa segala macam. Baru nanti tahun kelima sama tahun keenam yang dibilang koas. Nah, kalau misalkan kamu mau transfer nih di tahun ketiga yang udah mulai belajar belajar chemistry, biologi gitu-gitu, kamu tetap harus ujian dulu. Jadi kamu tetap harus lulus si ujian masuk kedokterannya itu. Terus juga harus ada penyetaraan transkrip nilai gitu kalau misalkan kamu bukan siswa dari Korea sama siswa yang emang kamu dari SMA-nya pun udah di Korea gitu. Itu akan beda. Kalau misalkan kamu kayak udah dapet dokter, terus kamu mau mau kerja di Korea nih, itu juga sama rempotnya. Ada kayak UPD-nya kita gitu loh. Mereka pun juga ada National Exam Board-nya untuk jadi dokter. National Exam Board mereka itu tidak berbahasa Inggris dan tidak ada yang berbahasa Inggris. Jadi kamu harus banget native dalam bahasa Korea. Mereka tuh punya list dari seluruh dunia kampus-kampus apa aja yang mereka akui. Yang mereka akui itu kedokterannya boleh bekerja di mereka gitu, license bisa mendapatkan license mereka itu ada sekitar 72 kampus sedunia gitu. Cuman kalau misalnya kampus kamu nggak ada di situ, kamu boleh tetap apply. Nanti mereka selama 2 bulan nge-review kampus kamu. Kalau misalkan oke nih mereka, nanti Juli kamu tes. Itu baru pertama tuh tes penyaringan dulu pre-nya. Kalau misalkan kamu lolos nih preliminary testnya, baru kamu habis itu ujian lagi. Ujian yang kayak National Board Exam-nya mereka. National Board Exam-nya itu terbagi jadi clinical test yang kayak OSCE gitu sama yang paper, yang UKDI-nya gitu. Kalau kamu lolos, baru kamu bisa diakuin untuk mendapatkan lisensi di Korea. Persaingannya tuh di negara luar tuh seketat itu. Tapi aku kadang suka heran di negara kita tidak seketat itu. Iya, di situ tuh kayak banyak mahasiswa dari Malaysia, India, ya kan? Iya, makanya Iya. aku tuh kayak suka sedih gitu loh untuk kerja di negara luar mereka benar-benar membuat standar setinggi itu. Tapi kalau di Indonesia kok rasanya kita tidak membuat standar setinggi itu ya untuk orang yang mau bekerja di kita gitu. Kayak mereka harus lulus UKDI. Kayaknya aku nggak pernah lihat sih orang luar negeri ngambil UKDI di sini ya nggak sih? Kayaknya gue nggak pernah lihat. Apa emang ada yang ngambil UKDI di sini? Ya kan maksudnya menurut aku ya benar dong. UKDI itu kan tentang penyakit yang biasa kita alamin di Indonesia. Korea punya KMLE. Mereka mengetes tentang penyakit yang biasa banyak di Korea. Kita tuh suka excited justru kalau diperiksa sama dokter luar negeri gitu kan. Mereka memang welcome, tapi rata-rata masyarakat-masyarakat itu akan tetap memilih untuk ke dokter mereka. Korea. Iya, ke dokter Korea. Karena
Mungkin menurut mereka satu lebih dipercaya karena kan ya secara medical teknologinya mereka udah oke kan orang-orang di Korea gitu. Terus rata-rata orang-orang di Korea itu medical dokter itu tidak hanya medical doctor tapi rata-rata mereka sudah memegang PhD jadi ilmunya mereka sudah jauh. Terus ada pertanyaan lagi dari Kadita AP. Apa aja sih persiapannya untuk kuliah di sana? Aku les bahasa Korea sih dulu karena aku mikir kayak kalau aku nggak ngerti bahasanya, aku mau hidup kayak gimana di negara orang gitu sebenarnya. Karena kan walaupun orang Korea itu sudah jauh lebih bisa bahasa Inggris ya dibanding Asia Timur yang lain gitu maksudnya. Cuman mereka tetap terbatas untuk dalam bahasa Inggrisnya gitu dan pasti mereka masih punya aksen kan. Jadi aku persiapan lah aku minimal bisa baca Hangul ya harus bisa baca Hangulnya terus dilanjutin sama kursus di sini kelas di sini terus aku persiapan selanjutnya karena aku tahu aku adalah clinical farmakologi dan aku tertarik di bidang farmakogenomics walaupun ternyata profesor aku bilang aku tidak perlu belajar farmakogenomics aku harusnya belajar farmakokinetics karena yang lebih klinisi itu farmakokineticsnya jadi aku dulu tuh waktu COVID itu kan sering ada webinar tuh di Dokwiti. Nah, aku tuh pernah ikut webinar dari Dr. Lona SPFK, spesialis farmakologi klinis. Selain itu juga kamu siapin dari segi uang sebenarnya. Kenapa? Karena kan kita nggak punya biaya settlement nih di beasiswa profesor kalau aku. Jadi aku jadi harus nyari uang buat kayak pas sebulan hidup di sini sebelum kamu dapat uang beasiswa itu kamu mau gimana? Pertanyaannya menarik ya, dari Ed Mutia Hayu. Gimana culture shock yang dialamin selama belajar di Korea? Culture shock-nya adalah apa yang aku pelajarin dulu waktu di preclinical itu sangat-sangat gak ada gimana ya salah gitu. Jadi kebayang nggak sih kamu ketika banyak teman-temanku yang bilang kalau misalkan pengetahuan atau aku secara paper based test atau apa segala macam itu udah oke. Tapi ketika kamu datang ke luar negeri, kamu nggak ada apa-apanya dibanding orang lain gitu. Kebayang nggak sih kalau misalkan orang-orang lain juga ke luar negeri dan kamu ngelihat dan melek sendiri bagaimana kacaunya kau dalam pola belajar gitu. Karena culture shock dari segi belajarku adalah aku nggak biasa nge-review jurnal. Kalau di sini tuh kayak kamu harus tahu cara metodenya mereka seperti apa, bagaimana cara menelaah result mereka, nanti baru disambungin sama discussion. Aku tuh nggak biasa mereview jurnal segitu banyaknya gitu. Itu sih aku tuh kaget banget dari segi jurnal karena mereka tuh bisa nge-review jurnal tuh lebih dari 10 kali ya. Jadi kayak jurnal tuh udah biasa banget dibaca di sini. Sedangkan kalau di Indonesia kan kayak kita tuh jarang kan ngomongin. Kalau orang udah ngomongin, iya gue baca jurnalnya, langsung gitu kan kayak, wah baca jurnal ya. Terus tuh dari sebenarnya kalau aku pikir-pikir, kalau sekarang aku pikir-pikir ya kayak, ya terus lo kalau sama ini ngomong kalau bukan di jurnal lo ngomong dari mana cuy? Makanya kayak, itu sih sebenarnya yang menurut aku satu itu tidak bagus tapi itu terjadi di Indonesia dan itu justru membawa kayak efek buruk ke orang kayak jadi orang kan kayak emang gue salah ya baca jurnal emang gue terlalu lebay ya baca jurnal kan jadinya itu kayak gitu akhirnya jadi kita nggak baca jurnal toh nanti kalau kita dibandingin sama orang-orang luar negeri tuh kita jauh banget mereka tuh emang udah mainannya jurnal publikasi apa segala macam terus sama hipotesa sih aku kan dulu kayak bikin hipotesa tuh kayak ya udah gitu aja. Di situ kayak formulasi hipotesa tuh susah banget gitu. Itu aku tuh kayak bingung gitu. Oh, ternyata kayak aku tuh pikiran itu harus lebih luas untuk ngedapetin hipotesa, nggak cuma boleh yang kayak ecret gitu doang. Terus dari segi aku shock adalah mereka di sini teknologinya udah oke banget dan aku nggak pernah tahu tentang cara penggunaan teknologi kayak gitu jadi tuh aku harus belajar lagi cara penggunaan teknologi terus dari segi prakteknya gitu kita kan nggak pernah diajarin kayak praktek pakai jarang kan ke lab jadi aku tuh kayak dari segi pipetting jadi selama ini tuh aku ngerasa selama aku di klinik preclinical aku cuma membaca metode itu tapi aku tidak tahu metode itu ngapain gitu. Dan aku tidak pernah merasakan ya dan aku baru tahu ternyata yang namanya pipetting itu susah luar biasa. Dan profesor aku lah yang kayak nggak suka
kalau kita copy paste, profesor aku tuh maunya kita kayak punya ide sendiri dari jurnal yang kita baca gitu loh. Kenapa sih dia harus pakai metode ini? Kenapa sih dia harus ngukur ini? Memang apa akibatnya gitu-gitu, dan banyak hal yang harus kita gantilah istilahnya dari segi pola pikir dan dari segi pola belajar gitu. Masih susah juga sih, aku lagi masih terus-terusan belajar. Selanjutnya adalah, kalau di Korea Selatan, bisa nggak sih kita lanjut PPDS di sana? Dan syaratnya apa aja? Kalau kita mau kuliah di sini, menurut aku otomatis karena mereka ini kan hospital base ya, bukan university base kayak kita. Berarti otomatis kamu harus punya medical license di sini. Nggak bisa kamu nggak punya medical license di sini, karena kan kamu kerja di hospital. Berarti kamu harus punya medical license kan. Jadi kalau menurut aku sih kayaknya akan balik lagi ke ujian masuk yang awal itu, si ujian yang kamu untuk dapat license di sini. Ketika kamu udah dapat license di sini, maka internship itu wajib di sini. Berarti kalau aku mikirnya bisa jadi kamu akan harus dapat internship dulu di sini, harus ikut internship dulu di sini 1 tahun, baru kamu bisa milih untuk mau ngambil ke spesialis apa. Kuliahnya Dokter Sayu nih di kampus sama lab aja atau ke rumah sakitnya juga? Lab, kampus, udah gitu doang, nggak ada ke rumah sakit. Soalnya rumah sakit itu kan ranahnya dokter ya. Kalau kita kan di sini nggak ada license, nggak ada apa, jadi kita nggak pernah megang ke arah sana. Pahit, asam, asin, manisnya kuliah S2 di Korea Selatan itu apa? Pahit. Pahitnya, aku sendirian sih di sini. Jadi kadang kayak ngapa-ngapain semua sendirian, ya sepi juga gitu kan. Terus semua orang ngomong pakai bahasa Inggris, nggak ada orang Indonesia di kampus aku, dan di lab aku pun nggak ada orang Indonesia, cuman aku sendiri. Jadi aku kayak harus full ngomong bahasa Inggris di saat orang-orang lain tuh ada yang Vietnam tuh sama orang Vietnam bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Vietnam, orang India bisa ngomong sama bahasa India, orang Pakistan bisa gitu, orang Bangladesh gitu kan, mereka kan emang satu country ya, jadi emang mereka kayak saling ngerti sesama. Sedangkan aku kan kayak nggak ngerti, orang Malaysia pun nggak ada di sini, jadi kayak aku tuh nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia sendiri gitu di sini, dan aku tuh apa-apa tuh sendirian karena Korea lagi ada kerja sama Indonesia, jadi aku kayak paling sibuk sendiri lah istilahnya gitu. Aku tidak bisa membagi pekerjaanku ke siapa-siapa karena memang yang mengerti bahasa Indonesia hanya aku, dan yang bisa menyampaikan ke mereka tuh hanya aku. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak single fighter. Agak-agak asemnya adalah aku harus sering begadang. Aku kayak baru bisa tidur sekitar jam 2 jam 3 setiap hari karena ya memang sebenarnya menurut aku bukan karena mereka menuntut lebih ke kita, tapi sebenarnya karena pola belajar kita dari awal udah salah. Jadi otomatis untuk menyamai pola jalannya mereka, aku harus berusaha lebih keras daripada orang lain. Terakhir, kesimpulan sekaligus penutup. Oke, 5 hal yang perlu dimiliki oleh mahasiswa asing di negeri orang. Eager to learn sih. Kamu jangan sampai kayak kayak males-malesan atau apa segala macam. Itu kamu harus punya keinginan kuat untuk belajar. Keinginan kuat untuk belajar itu penting banget di negara orang karena kamu benar-benar sendiri. Semua negara ini kan culture pasti beda-beda. Kalau kamu nggak punya kemauan kuat untuk belajar, bisa banget kamu akan lost di tengah jalan. Kayak nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang mau dipelajarin, pusing sendiri, bingung sendiri. Menurut aku juga, kamu harus jadi orang yang tahu next plan kamu mau seperti apa. Apalagi ya selain itu. Jangan takut keluar dari zona nyaman sih. Yang keempat, attitude. Oke, penting banget nih, apalagi Penting. Asia ya. Kamu attitude kamu jelek, kamu mau pinter kayak gimana? Bener, ya sama kayak kata spesialis. Profesor aku tuh bener-bener mirip kayak spesialis di Indonesia lah, bener. Kamu mau sepinter apa, tapi attitude kamu jelek, no. Like dia nggak akan suka kayak gitu. Attitude tuh termasuk kayak dari segi hal paling sederhana adalah ketika profesor kamu bertanya, kamu harus menjawab. Diem atau apa gitu, itu tuh dia nggak suka banget, apalagi kalau nggak ada yang jawab sama sekali. Jadi attitude tuh menurut dia lebih baik kamu jawab dan salah, dan dia tahu kalau jawaban kamu tuh salah daripada kamu nggak ada jawab sama sekali gitu. Itu kalau menurut dia impolite, nggak menghormatin dia sama sekali gitu. Dan progresifnya juga harus jelas dari segi progres itu seperti apa, itu harus disampaikan. Nah itu makanya kalau menurut aku yang kelima itu sebenarnya
Yang penting adalah komunikasi. Kita tuh banyak yang kayak kabur kalau misalkan, aduh belum dikerjain tugasnya, terus akhirnya kita kabur, nggak ada komunikasi, nggak ada apa gitu. Menurut aku itu juga kita harus berubah sih dari segi komunikasinya gitu, karena kita harus selalu komunikasi masalah progres project ke profesor, komunikasi ke teman-teman satu project kita. Terus kalau kita megang project bareng negara luar, maka kita juga harus ngelihat bagaimana situasi di negara sana. Jadi art of communication-nya itu tuh susah, penting, dan kalau menurut profesor aku itu intinya dari jadi leading scientist. Dari segi komunikasi, dari segi bahasa, itu juga perlu kamu persiapkan. Kenapa? Karena orang-orang di sini akan jauh lebih menghargai ketika kamu bisa bahasa mereka. Even kayak cuman annyeonghaseyo gitu, itu kayak mereka tuh sangat menghargai kamu bisa belajar bahasa mereka. Sangat menarik sekali. Jadi selain kita tahu S2 di Korea Selatan, kita juga tahu budaya di sana dan bagaimana menjadi mahasiswa S2 di Korea Selatan. Oke. Oh, tadi aku juga tiba-tiba kepikiran gitu pertanyaan. Kalau di INJ sendiri atau beasiswa-beasiswa kedokteran untuk S2 di Korea Selatan, ada nggak kayak master public health atau health policies gitu, ada nggak? Jadi aku tuh nggak pernah ketemu sama mahasiswa yang public health atau health policies atau apa kayak gitu-gitu, aku nggak pernah ketemu. Mereka soalnya kayaknya menurut aku mereka lebih course based ya. Mungkin mereka di kampus yang satu lagi ya, yang di Gimhae. Karena yang di Gimhae itu kan dia nggak ada lab. Lab tuh di sini semua gitu. Oke, terima kasih Dokter Ya, Sayu. sama-sama. Ini mungkin bisa ditutup sama Dokter Sayu. Semoga bermanfaat ke depannya. Semoga bisa encourage semuanya buat ngambil S2 atau bisa sampai PhD di luar negeri. Karena please jangan pernah takut untuk nyoba. Aku senang banget sih kalau ada teman-teman yang mau reach up buat nanya-nanya tentang S2 di Korea, terutama di bidang clinical farmakologi ke aku, dan yang tertarik buat ngomongin personalized medicine, atau misalkan ada project-project yang pengen, Dok, kira-kira bisa nggak ya bikin project bareng sama Korea? Aku kayak punya ide seperti ini, boleh banget disampaikan ke aku. Jadi nanti aku bisa ngomong ke profesor aku, apakah profesor aku tertarik untuk ngadain kondak penelitian itu juga. Dan itu akan bermanfaat juga buat publikasi kalian, karena kalau misalnya profesor aku setuju, kalian diikutin, bisa masuk juga kan nanti ke paper buat publikasi kalian. Sama yang tertarik buat ikut beasiswa profesor aku, boleh juga reach up ke aku. Boleh banget gitu. Syaratnya apa? CV. CV aja kok. Profesor aku nggak pernah minta-minta kayak publikasi atau paper kalian. Kecuali kalau emang ada, boleh dicantumin juga. Nanti boleh ngomong-ngomong langsung. Makasih semuanya. Terus kalau ada omong salah kata atau apa, mohon dimaafkan. Mian hamnida. Sampai Sampai jumpa jumpa di di Korea podcast Selatan. Annyeong! Annyeong.